Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Muhammad Yunus selaku mahasiswa PAI 5C Stainu Temanggung mencoba mempresentasikan suatu topik bahasan yaitu tentang pemilihan media pembelajaran pendidikan agama Islam, disingkat PAI. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua media pembelajaran cocok digunakan dalam proses pembelajaran PAI. Untuk itu, perlu dilakukan pertimbangan dalam memilih media supaya penggunaan media pembelajaran tersebut benar dan tepat. Media yang digunakan guru PAI harus tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menentukan media yang tepat, guru PAI harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemilihan media. Akan saya perjelaskan suatu persatu tentang pemilihan media pembelajaran PAI, antara lain 1. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Penjelasannya, media yang dipilih untuk pembelajaran PAI agar sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI tentunya dapat digunakan untuk kepentingan bersama guru dan siswa. Artinya dengan media pembelajaran yang digunakan, guru mendapatkan kemanfaatan termasuk dapat menyampaikan materi PAI dengan berkesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan dengan menggunakan media pembelajaran, siswa pun mendapat manfaat karena dapat memahami materi pembelajaran PAI yang telah disampaikan oleh guru. Dan siswa dapat menceritakan kembali mengenai materi PAI yang diajar oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran PAI. Contoh dalam pelajaran BTQ Tilawah misalnya, agar tujuan pembelajaran tercapai untuk kemampuan melantunkan, mendengarkan atau menyimak, media yang lebih tepat digunakan adalah media audio seperti rekaman, kaset tilawah, sound, dan speaker. Sedangkan untuk kemampuan menulis atau membaca, maka media yang lebih tepat digunakan adalah media cetak. Dan pada akhirnya dengan penggunaan media tersebut, siswa pun mampu menguasai keterampilan bertilawah, bisa mempraktekkan bahkan berprestasi. 2. Kesesuaian media dengan tingkat kemampuan siswa. Kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran PAI mestilah berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Siswa belajar dengan tingkat kemampuan yang berbeda dan pada tingkat kecepatan yang berbeda. Faktor seperti kecerdasan, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya pembelajaran mempengaruhi kemampuan dan kesediaan siswa untuk belajar. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik siswa baik secara kuantitatif atau jumlah ataupun kualitatif, kualitas ciri kebiasaan yang lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Semisal dalam pembelajaran PAI secara daring, seorang guru PAI meletakkan materi pembelajaran PAI di Google Sheet berupa web online, video online pembelajaran PAI, agar siswa mudah mencari materi pokok yang sudah dikelompokkannya di portal Google Sheet tersebut. Perlu diketahui, Google Sheet itu merupakan aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok untuk keperluan personal maupun umum. Terlebih digunakan keperluan sebagai media pembelajaran PAI sangat bermanfaat sekali. Dalam penggunaan media berupa portal Google Sheet ini, siswa mampu memanfaatkan media tersebut sehingga dalam mencari informasi maupun materi pembelajaran PAI, siswa dapat membuka web maupun video pembelajaran PAI yang sesuai dengan seperti instruksi dari gurunya. Walaupun belum familiar, penggunaan Google Sheet memberi kemudahan dan manfaat bagi siswa dalam menggunakannya dan tentunya tidak menjadikan sembarangan browsing di situs yang salah yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan gurunya. Inilah yang dinamakan kemampuan siswa menggunakan media tersebut, mampu diajari dan mampu mengoperasikan. 3. Ketersediaan sumber belajar. Penjelasannya, menyediakan sumber belajar PAI untuk pembelajaran yaitu ketersediaan segala sesuatu yang menjadi dasar seseorang dalam belajar baik dari lingkungan Al-Quran dan As-Sunnah, manusia, sejarah dalam proses pembelajaran PAI. Seperti informasi, bahan ajar, cerita, dongeng, hikayat, guru, instruktur siswa, ahli, narasumber,
buku, film, slide, gambar, alat perlengkapan, komputer, radio, televisi, LCD, kamera, papan tulis, alat listrik, diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi permainan, ruang kelas, tempat ibadah, perpustakaan, kitab suci, dan lain sebagainya. Pembelajaran PAI dengan adanya media, dengan adanya sumber belajar yang tersedia sebagai media pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dapat terbantu dan dapat tercapai. 4. Ketersediaan dana atau biaya. Penjelasannya, ketersediaan biaya atau dana diperlukan untuk mengembangkan atau mengadakan media pembelajaran PAI. Semisal seorang guru PAI akan menggunakan kain memori atau manekin sebagai media pembelajaran PAI bab mengafani dan sekolah belum punya kain memori dan manekin tersebut, maka dibutuhkan dana atau biaya untuk pengadaan tersebut, entah itu membeli di toko atau menyewanya. Sebagai catatan, guru dalam perhitungkan biaya dari media pembelajaran yang dipilih. Jangan sampai media pembelajaran yang dipilih akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi tetapi materi pengajaran tidak tersampaikan ke siswa. Bukan berarti guru memilih media yang tidak mengeluarkan biaya. Karena belum tentu media pembelajaran yang membutuhkan biaya yang tinggi itu dapat menyampaikan materi pembelajaran ke siswa. Sebaliknya, media pembelajaran yang membutuhkan biaya yang relatif sedikit juga belum tentu tidak dapat menyampaikan materi. Maka daripada itu, betapa ketersediaan dana untuk biaya pengadaan media sangat diperlukan. 5. Kesesuaian media dengan teknik yang dipakai. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru PAI mesti mempunyai kepakaran atau keahlian dalam menggunakan berbagai jenis media pembelajaran, terutama media yang digunakan dalam proses pengajaran, sehingga bahan atau pesan yang disampaikan akan disalurkan dengan baik juga. Keberhasilan penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam tergantung kepada isi pesan, cara pesan dijelaskan, dan ciri-ciri penerima pesan. Kesesuaian media pembelajaran PAI dalam penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan matematis dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna yang dipakai dalam pembelajaran PAI. Contoh media yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam mata pelajaran PAI yaitu media whiteboard, laptop, dan LCD. Media whiteboard yang dipergunakan punya kelebihan jika waktu untuk mempersiapkannya hanya sedikit. Maka whiteboard ini cocok digunakan karena waktu untuk mempersiapkannya tidak lama. Jika materi yang akan disampaikan terlalu rumit untuk dijelaskan dengan whiteboard, maka dipilihlah media laptop dan LCD untuk menampilkan materi pembelajaran secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan, pemilihan media pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, memilih media tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan kriteria tertentu. Kesalahan pada masa pemilihan, baik dalam memilih jenis media dan topik yang disediakan, akan membawa akibat yang tidak kita inginkan. Terdapat beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang mesti dipertimbangkan oleh guru PAI. Perkara yang paling penting dalam memilih media pembelajaran PAI adalah terdapat patokan yang digunakan dalam proses pemilihan media. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran mesti melibatkan personel yang mampu, mahir, dan profesional untuk menggunakannya di setiap lembaga pendidikan. Biaya yang diperlukan juga mesti ada dan mampu dimiliki oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan keperluan atau objek pembelajaran. Dengan harapan penggunaan media akan mempercepat dan memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran PAI. Pemilihan media pembelajaran PAI harus memperhatikan tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode mengajar, alat yang dibutuhkan, pribadi guru yang mengajar, minat dan kemampuan mengajar, situasi pembelajaran, dan kondisi siswa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sukses selalu. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.